Sebuah karya seni bisa menjadi media penyampaian kritik dan pembebasan kesadaran. Grup musik Slank konsisten selama 30 tahun menebarkan virus perubahan ke seluruh negeri lewat karyanya. Lalu bagaimana Slank memandang pemilu 2014? Ikuti perbincangan saya dengan Bim Bim Slank, salah satu motor penggerak Slank. Bim, Slank ini kan tidak pernah berhenti mengkritisi soal pemilu atau soal politik Indonesia secara keseluruhan. Nah, di tahun 2014 ini apa sih yang jadi keresahan Slank? Kita perlu menjaga, soalnya mau nggak mau harus ada pemimpin baru kan 2014. Dan harus jangan salah pilih. Karena Slank concern banget sama pemimpin baru ini, karena dia yang membawa Indonesia 5 tahun ke depan. Next, bukan hanya 5 tahun ke depan, tapi penentu arah. Karena kita kan orangnya keliling Indonesia ya, turun ke jalan segala macam. Kalau salah pegang, bukan hanya Indonesia jalan di tempat, tapi bisa bubar juga. Ya. Maksudnya, bisa bubar jalan. Iya, karena pemimpin ini benar-benar istilahnya apa? Udah klimaksnya masyarakat Indonesia untuk mencari apa istilahnya kalau di cerita-cerita lama, pemimpin yang masih diumpetin tuh apa? Satrio Piningit. Satrio Piningit. Nah, menjelang pemilu ini ada nggak lagu baru yang sedang dibuat atau akan dibuat oleh Slank? Enggak, cuman kita baru rilis album baru 2013 ya, bulan Oktober. Tapi itu banyak soal Indonesia. Salah satunya itu judulnya Ngindonesia. Indonesia pakai NG di depan. Ngindonesia itu apa tuh artinya? Mengindonesia. Mengindonesia. Itu isinya soal demokrasi, tapi yang Pancasila. Tapi kita jabarin 5 Pancasila dengan bahasa sederhana. Salah satunya ketuhanan yang Maha Esa kan, sila pertama. Itu kita nyebutnya demokrasi kita yang Pancasila, yang bebas tapi bertuhan dan beragama gitu. Menjelang pemilu seperti sekarang, artis-artis itu sering dimanfaatkan oleh politisi untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas mereka gitu. Kalau misalnya ada acara bisa jadi penghibur di kampanye, atau lebih jauh dari itu bisa dimanfaatkan untuk meraih juga penggemar-penggemar. Misalnya kayak Slank gitu diajak untuk berpartisipasi untuk meraih juga para slankers menjadi pemilih begitu. Nah, kalau ini bagaimana Bim Bim mengomentarinya? Dari awal 90 Slank selalu diajak untuk kampanye politik, dan biasanya setiap 5 tahun sekali itu ada tempat istimewa buat Slank. Itu kalau nggak di Carita, di Lombok. Itu kita ngumpet. Ngumpet? Ngumpet dari para politisi? Dari para politisi, karena mau bilang tidak susah karena kenal mungkin ya secara pribadi ya. Era Orde Baru malah kadang maksa gitu kan. Jadi kita kabur ke Lombok atau ke Carita dalam masa kampanye supaya nggak diajak gitu. Tapi ya sebenarnya asal kita tahu siapa yang kita dukung, dan kita ya, ini buat musisi ya yang diajak sama partai atau sama calon presiden, asal kita tahu siapa dia, asal kita memang seide sama pemikiran sang calon ini, gue rasa sih sah aja ya. Tapi kalau cuma dibayar untuk mengkampanyekan partainya siapa, calegnya kita nggak kenal, ya itu sih bagi Slank itu adalah apa? Melunturkan idealisme. Gitu. Melunturkan idealisme. Ya, jadi, termasuk pengkhianatan juga nggak itu? Boleh dibilang ya. Kalau yang dipilih benar, kalau salah kan bertanggung jawab loh. Kita kan terhadap para pemilih sama rakyat, iya, karena kita presentasi calon yang akan memimpin bangsa. Kalau tiba-tiba salah, dosanya ya sama dengan yang korupsinya. Ben, ya ini berkaitan lagi nih dengan artis yang dimanfaatkan oleh para politisi. Kalau saya tidak salah Desember lalu capres dari konvensi Demokrat Gita Wirjawan sempat tampil di konsernya Slank ya. Nah itu gimana tuh ceritanya? Itu ini malah mereka yang kita manfaatkan. Ada Jokowi juga, kan capres dari mana tuh, PDI katanya kan? Ya belum sekarang sih gitu. Sebenarnya banyak yang kita undang, ada dari PKB siapa, Pak Mahfud,
kita undang tapi nggak datang. Jadi sebenarnya hampir semua calon pemimpin masa depan kita undang ke Senayan. Cuman yang kebetulan hadir Pak Gita, karena Pak Gita emang jago Piano. dan memang jago banget gitu. Dan pernah sekolah di Berkeley Music. Terus Pak Jokowi yang punya Jakarta. Kita selain punya manifesto, manifestonya itu sesuatu soal buat Indonesia gitu, dan dibacain sama Pak Jokowi. Jadi pesan kita adalah selain bergaul kemana aja. Bergaul jadi, kemana aja termasuk iya, para politisi. Nah tadi lintas partai, lintas pejabat, dari pejabat ke rakyat segala kita. Nah tadi Bim bilang kan ini kan soal memanfaatkan ini. Kenapa tiba-tiba selain mengundang para politisi yang akhir-akhir ini namanya juga sudah mencuat sebagai capres atau ingin mencalonkan diri sebagai capres? Ya, kalau gue percaya adalah sesuatu yang misalnya kita salaman. Ini energi gue akan entah 30%, entah 50% pasti akan terserap ke walaupun juga begitu. Dan kita berusaha bertemu calon pemimpin karena concern kita tadi sama masa depan Indonesia, sama calon pemimpin yang baru. Kita kalau bisa bersentuhan, paling tidak dia bisa mendapatkan energi positif dari Slang. Jadi atau Slang juga ingin melihat apakah ada kecocokan atau chemistry begitu saat salaman dengan para capres-capres itu. Iya, paling tidak istilahnya gini, Slang boleh dibilang representasi dari rakyat juga gitu. Jadi kalau calon pemimpin bertemu dengan rakyat, paling tidak dia bisa mengerti sedikit atau tidak tahu cara berhadapan dengan rakyat. Jadi ya istilahnya kita sih ngeracunin mereka dengan pikiran kita gitu. Jadi tidak pilih-pilih ini, semuanya diundang. Malah ada beberapa calon lain yang belum sempat udah demo datang ke potlot, belum sempat, ada yang udah ingin bertemu di tempat netral, tapi kita masih ngatur waktu. Jadi ngatur waktu. Iya, jadi sebanyak mungkin kita pengen bersentuhan karena ya itu gue percaya energi baik kalau bertemu pasti akan menjadi baik. Nah itu apakah artinya dalam pemilu 2014 ini Slang tidak akan kemudian ngumpet lagi ke Carita atau kelompok tadi kalau ada politisi yang mendekati dan ingin mengajak untuk bersama-sama kampanye? Udah demokrasi sekarang ini, jadi nggak perlu kabur. Tapi tetap kita mau insya Allah netral. Insya Allah netral, tapi tetap pilih-pilih nih calonnya. Mana yang akan diterima oleh Slang, mana yang tidak misalnya, atau say no gitu berapapun bayarannya? Iya, mendorong lah. Paling istilahnya gini, kita lebih bangga kalau mendorong seseorang menjadi baik gitu, daripada dibayar dan membela orang yang kita tidak kenal untuk maju. Ya, Bim, tahun 99 malah ya, itu kan Slang pernah merilis double album ya. Salah satu singlenya Orkes Sakit Hati. Ini kan sentilan untuk para politisi yang suka ngumbar janji saat kampanye tapi tidak ada realisasi saat menjabat begitu. Ini Slang masih concern dengan itu atau masih begitukah Slang suka menyentil para politisi itu? Iyalah, iyalah. Sebenarnya bukan nyentil sih. Kita Slang selalu menulis sesuatu inspirasinya dari lingkungan, dari masyarakat, dari fakta yang dari ada. Baca koran, dari lihat berita satu, dari lihat news banyak. Jadi referensi itu yang kita tulisin ke lagu. Jadi kalau mungkin berita satu suatu saat Indonesia udah maju, pemimpinnya bagus dan memberitakan soal keindahan Indonesia, pasti Slang bikin lagunya juga soal rayuan Pulau Kelapa, tanah airku yang indah dan sejahtera gitu. Jadi lingkungan lah yang akan membuat Slang menuliskan sesuatu. Nah, kita akan berbincang lagi dalam segmen selanjutnya, tapi sebelumnya saya ingin memperdengarkan kepada pemirsa lagu Orkes Sakit Hati. Siap. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog dengan Bim Bim Slang. Bim, sebetulnya apa sih mimpi Slang khususnya Bim Bim untuk Indonesia? Indonesia, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya persoalannya di situ kan, jadi orang berantem, orang emosi, orang segala macam nggak bisa menahan perasaan ya karena nggak adil. Gue rasa nggak ada persoalan yang tidak bisa dibenerin. Asal mau. Gue rasa seluruh dunia atau di Indonesia deh, banyak ahli yang udah bisa membenarkan
Indonesia. Cuman tinggal butuh satu komando yang menarik semua ahli itu untuk bergerak maju, itu aja. Satu komando itu artinya pemimpin. Iyalah. Nah, iya. kabarnya nih selain punya daftar pemimpin pilihan yang diharapkan bisa membawa Indonesia lebih baik. Seperti apa sih sebetulnya kriterianya? Sebenarnya dari news, dari berita, dari lingkungan, dari obrolan jalanan, kita nyebutnya revolusi cinta. Jadi berubah dengan cepat tanpa kekerasan, tanpa kehancuran lewat cinta. Itu isinya cuma ngisi list sih. Kita mencari 1.000 negarawan, 1.000 calon pemimpin bangsa. Tapi sampai hari ini baru sampai 30-an belum kadang udah masuk karena kelakuan kita coret lagi gitu. Artinya tadi kalau dari berapa ratus juta rakyat Indonesia kalau mengisi sampai 1.000 saja susah begitu, apakah Bim Bim melihat bahwa sosok yang memenuhi kriteria untuk jadi pemimpin itu sulit ditemukan? Iya, untuk seorang negarawan kan, jadi orang yang berpikir untuk ke depan, orang yang tidak berpikir hanya untuk diri dan kelompoknya. Orang itu udah pasti orang yang sederhana. Sederhana belum tentu miskin ya. Banyak konglomerat yang hidupnya sederhana. Banyak Cina-Cina pengusaha yang kaya raya tapi di rumahnya atau cara hidupnya juga sederhana. Jadi sederhana itu bukan berarti dia miskin ya. Tapi gaya hidup. Dan pemimpin yang sederhana pasti dia akan peduli sama lingkungan. Dan orang yang peduli sama lingkungan udah pasti kalau memimpin bangsa dia jadi seorang negarawan. Bim, kalau tadi melihat bahwa sosok negarawan atau sosok orang-orang yang layak menjadi pemimpin untuk membawa Indonesia lebih baik ini langka atau sulit ditemukan, kenapa sih slang itu kayak Bim Bim gitu nggak pengen terjun ke politik praktis jadi caleg misalnya? Istilahnya gini, sebenarnya politisi itu bagus, ya, mulia. Tapi kalau diisi sama orang-orang yang nggak asik, akhirnya jadi kita melihat Senayan atau DPR jadi kok isinya kalau katanya Gus Dur kayak anak TK gitu kan. Jadi Bim Bim juga melihat seperti itu? kalau gue merasa orang yang tidak bisa bergaul sama orang yang gue anggap nggak asik gitu. Dan gue mendingan menghindar balik badan keluar daripada harus bertemu sama orang-orang yang nggak asik gitu. Jadi ngabisin energi buat... Iya, kenapa kemudian tidak berpikir bahwa oke, kalau misalnya saya menganggap tidak asik kumpulan orang-orang ini, saya akan membuatnya asik sehingga saya juga ingin terjun ke politik praktis. Bukan tempatnya sih slang, tapi slang lebih kapasitasnya lebih mendorong. Jadi mendorong orang-orang yang baik untuk apa istilahnya. Sekarang saatnya orang-orang baik jangan jadi silent majority. Dan lagi kita akan menghadapi pemilu begitu. Setiap pemilu itu slang itu milih nggak sih? Selalu memilih? Selalu. Kenapa, Bim? Dari umur 17. Karena gue prinsipnya gini. Kalau kita mau marah atau protes sama pemerintah atau calon atau caleg atau anggota parlemen, anggota DPR, kita harus milih. Karena kalau kita nggak milih, jangan protes dong. Lo milih aja enggak, tapi protes-protes kalau ada masalah. Gitu. Tapi karena gue milih dan bahwa itu pilihan gue, kalau dia kenapa-napa gue berhak untuk menegur. Jadi memang slang selalu nyoblos. Selalu nyoblos ya. Jadi tahun ini juga bisa dipastikan slang juga akan kembali mencoblos. Justru tahun ini tahun penentu kan bagi slang. Jadi harus benar-benar milih calon yang kalau perlu Senayan kita rubah orang-orangnya dengan orang-orang yang serius pengen membetulkan Indonesia. Nah, apa sih yang biasanya dilakukan slang kalau sudah memilih mencoblos dalam setiap pemilu terus kemudian melihat bahwa orang-orang yang dipilih oleh slang itu ingkar janji? Ya, kita cuma bisa lewat lagu ya, lewat campaign, lewat demo pun slang enggak gitu kan, lewat lirik, lewat panggung ke panggung, lewat TV bicara. Tapi yang pasti semangat perubahan harus terus diteriakin. Dan bagi mereka yang
macem-macem. Ya caranya salah satunya misalnya kita datang ke KPK itu kan sebagai bentuk protes bahwa ayo KPK tangkepin tuh, di sini banyak yang rese seperti itu. Jadi apa, pesan-pesan lewat aksi slang selain di lagu dan lirik itu yang ngedorong untuk perubahan. Nah, tadi kalau slang selalu memilih, selalu mencoblos dalam setiap pemilu, biasanya ada tidak ajakan slang buat para slankers agar juga ikut memilih dalam setiap pemilu begitu? Kalau mereka mah selalu, Mas nyoblos apa? Ke Bunda juga, selalu Bunda nyoblos apa? Jadi apa yang biasanya apa yang dicoblos oleh slang diikuti oleh para slankers begitu? Jadi biasanya kasih tahu nggak tuh kepada para slankers ini? Ini bisa jadi upaya mobilisasi juga soalnya. kalau ada yang bagus, kadang bilang, kadang terserah lo. Tapi ini ada ilustrasi kecerdasan anak muda Indonesia ya. Ada slankers cewek 17 tahun, dia bilang, Mas, ada caleg masang gambar slang. Oh ya, coba foto. Dia foto, dia kirim ke gue. Dan dia baru akan milih nanti. Dan dia tidak akan memilih calon itu karena dia merasa, loh, lambang slang dipakai-pakai buat Slang dimanfaatin iya, gitu. dimanfaatkan. Jadi tanpa seizin slang lagi. iya, dan gue nggak ngomong apa-apa loh. Dan dia sendiri udah menegaskan gue tidak akan milih calon itu. Gitu. Jadi cerdas kok anak kita, anak-anak sekarang ya. Dan mereka nggak gampang dibegoin. Nah ini Bim terakhir, menjelang pemilu apa pesan Bim atau slang kepada para slankers? Jangan lihat partainya ya, tapi lihat orangnya. Jadi pilih orang yang benar-benar kita tahu. Kalaupun kita nggak tahu, cari tahu siapa yang daerah situ yang jadi calonnya. Karena jangan sampai kita milih kucing dalam karung. Maksudnya nggak kenal main asal nyoblos, atau karena partainya apa nyoblos ini tapi kita nggak tahu orang. Jadi benar-benar harus mencari tahu siapa calon yang kita pilih. Tapi kemudian ajakannya lagi atau imbauan Bim kepada slankers, pilihlah agar nanti punya hak untuk melakukan protes. Kalau kita milih berarti kita boleh protes. Kita pilih, kita boleh protes. Oke, Bim, terima kasih, senang berbincang dengan Bim ini soal politik, soal pemilu begitu. Terus berkarya untuk Indonesia. Insya Allah. Salam buat teman-teman slang yang lain, Bim. Terima kasih.